Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para pencinta catur dan para caturmania, selamat datang kembali di Legenda Catur Dunia. Dari dulu di kolom komentar banyak sekali para pencinta Legenda Catur Dunia ingin melihat permainannya admin. Jadi saya berikan kali ini kawan untuk edisi lebaran, saya berikan salah satu game online saya yang terjadi kira-kira seminggu yang lalu, di mana hari-hari itu kawan saya banyak sekali kehilangan poin. Sekitar 100 poin saya kehilangan hanya tempo 3 hari. Jadi waktu itu kawan kebanyakan langkah-langkah kesalahan receh, memberikan perwira secara gratis atau salah pukul, entah kenapa, apakah kurang fokus atau sudah capek. Dan lawan saya ini adalah pemain yang ratingnya di bawah saya sekitar 60-an poin kawan. Langsung saja ke permainannya, ke atas papan. Dan kebetulan saya pegang hitam, jadi untuk mempermudah pandangan kalian, saya akan coba balik papannya kawan. Ini menyalahi kebiasaan tampilan dari Legenda Catur Dunia, tapi ya sesekali nggak apa-apalah. Langsung saja kita ke langkah pertama, di mana lawan saya pegang putih mengawali dengan pembukaan pion E4, saya balas dengan pion E5, kuda F3 dan kuda C6, gajah C4. Bermain dengan Italian game, saya memilih variasi 2 kuda atau pertahanan 2 kuda, kuda F6. Ini memancing putih untuk bermain dengan Fred Liver Attack, tapi dia melakukan serangan di petak pusat dengan pion D4 dan menawarkan gambit pion E4. Biasanya pada posisi ini langkah utama adalah pion E pukul pion D4 ini kawan. Tapi karena merasa lawannya berada di bawah saya, mungkin sedikit meremehkan, saya terima gambit ini dengan kuda pukul pion E4. Ini ada beberapa game yang ada di database bermain dengan variasi ini. Biasanya dimainkan oleh level menengah atau level international master kawan. Dan dilanjut dengan langkah pion pukul pion. Pada posisi ini tadi kawan, jika kalian melanjutkan dengan pion E pukul pion D4, pion E5 akan dimainkan oleh putih. Dan balasan utamanya adalah pion D5. Jika sekarang pion pukul, ya kalian juga bisa mendapatkan gajah. Itulah langkah yang biasa terjadi jika pion E pukul pion D4. Tapi saya ambil gambit ini tadi, kuda pukul pion E4 dan putih melanjutkan dengan pion D pukul pion E5. Dan pada posisi ini kawan, saya melakukan langkah kesalahan yang sangat mendasar dengan gajah C5. Saya tahu pada posisi ini ancaman berikutnya dari putih adalah menteri ke petak D5 ini mengancam kuda dan memberikan ancaman skakmat yang sulit saya hindari. Saya akan kehilangan kuda. Memang masih bisa diantisipasi dengan pion D6 kawan, tapi saya mencoba lebih agresif dengan gajah ke petak C5. Kalau pada posisi ini kawan, antisipasinya adalah dengan pion D6. Jika menteri bergerak ke peta ini untuk memberikan ancaman skakmat serta kuda, gajah bisa mengancam menteri untuk menghindari ancaman skakmat tapi mendapatkan kuda. Tapi kalian juga bisa membalasnya dengan pion D5 dan akan mendapatkan satu perwira atau mengembalikan perwira kalian yang tewas. Tapi saya mengambil langkah yang sangat beresiko dengan gajah C5. Tentu saja menteri D5. Di sini seperti dalam permainan Trackster Counter Attack, saya melakukan serangan terlebih dahulu dengan pukul pion F2 skak, raja ke F1. Naik ke peta E2 merupakan peta yang paling bagus bagi raja ini. Tapi raja memilih ke peta F1. Di sini saya rokade, menteri ambil kuda, gajah saya tarik mundur ke B6, dan selanjutnya gajah D3. Memberikan ancaman skakmat, pion G6, dan gajah ke peta G5 mengancam menteri. Di sini saya balas dengan pion D5 juga sama-sama memberikan ancaman bagi menteri. Menteri bergeser ke H4, pion F6. Gajah pukul pion, di sini menteri bergeser ke I8, menteri putih H6, memberikan ancaman yang cukup serius kawan. Ancaman skakmat saya antisipasi dengan menteri F7, kuda ke G5, bukan pilihan terbaik. Pilihan terbaik adalah melanjutkan pengembangan kuda ke peta C3. Di sini kawan sudah terlihat posisi atau aktivitas para perwira putih ini. Gajah terang sudah membidik 2 pion ini. Gajah gelap juga membatasi ruang gerak raja serta menteri pada petak-petak gelap ini kawan. Kuda pun juga memberikan dukungan untuk menghajar pion H2 ini, ancaman skakmat. Di sini menteri saya geser ke petak D7, bukan pilihan atau petak terbaik. Petak terbaik adalah menteri bergeser ke E7. Karena posisi gajah kena pin kawan, di langkah berikutnya bisa ambil pion ini dan bisa mendapatkan beteng. Itulah tujuan menteri ke peta E7, tapi dalam kondisi panik kawan, dalam kondisi tertekan seperti ini, dalam posisi 90% kalah, saya menggeser menteri ke peta D7.
Maklum kawan, permainan kaum pos ronda sedikit panik dalam posisi tekanan dan dibalas dengan langkah pengorbanan gajah pukul pion G6. Dan pada posisi ini saya putuskan ambil gajah F terlebih dahulu dengan tempo, dipukul balik oleh pion. Selanjutnya gajah saya ambil dengan pion, dibalas dengan pion F7 skak. Langkah paksaan saya pukul menggunakan menteri. Pada posisi ini langkah terbaik setelah pion pukul gajah ini, putih harusnya melanjutkan menteri ambil pion yang ada di peta G6 ini skak. Ini adalah pilihan terbaik setelah raja bergeser ke F8, kuda H7 skak, menteri ambil kuda dipukul balik oleh menteri, putih masih mempunyai satu pion untuk memberikan dukungan ancaman yang serius lainnya nanti kawan. Dan dapat dipastikan 99% raja hitam beberapa langkah lagi akan kolaps. Tapi dia memilih dengan langkah pion F7 terlebih dahulu. Saya pukul dengan menteri, saya kehilangan menteri, dan dilanjut dengan langkah raja putih bergeser ke E1. Persiapan betengnya keluar, saya keluarkan gajah untuk memblokade lajur F kawan, dan beteng saya juga siap keluar ataupun raja juga siap bergerak ke pusat untuk menghindari beteng digeser, pion didorong, bisa bahaya gajah ini. Selanjutnya di sini menteri melakukan skak, tidak mengeluarkan betengnya terlebih dahulu ataupun nanti diikuti dengan pion ini untuk memberikan ancaman bagi gajah, tapi lebih memilih memanfaatkan temponya melakukan skak. Raja bergerak ke E6 dan raja putih bergerak ke D2. Persiapan betengnya menuju pusat. Di sini beteng D8. Kuda bergerak atau berkembang ke C3, mengkoneksikan kedua betengnya. Apakah beteng ini yang nanti akan mengisi lajur E atau beteng satunya mengisi lajur F? Dan di sini saya melangkah pion D4 untuk membuka ruang lebih kawan. Apabila ada ancaman dari beteng di lajur E, bisa bergerak ke petak gelap ataupun terang nanti. Di sini beteng A bergeser ke E1 terlebih dahulu skak, raja ke D6, kuda ke B5 skak, saya naik ke petak C5, selanjutnya kuda mundur ke A3. Di sini saya melanjutkan dengan gajah A5 skak, sedang memberikan tusukan bagi beteng juga yang ada di belakang. Pada posisi ini lawan saya memutuskan untuk menutup skak dengan pion C3. Bukan pilihan terbaik. Pilihan terbaik adalah bersembunyi langsung di belakang pion, merelakan pertukaran gajah pukul beteng ini kawan. Tapi putih terlihat tidak ingin kehilangan beteng, dia menutupnya dengan pion C3. Saya manfaatkan pion pukul pion open skak, double skak, tidak bisa dipukul menggunakan pion atau raja karena double skak kawan. Pion pun sudah mendapatkan dukungan dari gajah. Dan diagonal terang ini juga sudah saya kuasai, jadi raja bergerak ke petak gelap, ke petak C1. Saya lanjutkan ambil pion lagi, pion pukul pion B2 skak. Dan ini adalah langkah paksaan untuk mengambil pion. Dan beteng saya keluar skak di petak D2, raja mundur ke C1. Saya ambil pion yang ada di petak A2, memberikan tekanan bagi kuda. Mungkin dalam posisi seperti ini kawan, harusnya putih masih unggul kawan. 90% masih mendapatkan kemenangan dengan langkah-langkah yang presisi. Mungkin sudah mulai berbalik kena tekanan, dia melakukan kesalahan dengan kuda ke B1. Tidak menemukan langkah terbaik. Langkah terbaik bagi putih pada posisi ini adalah menggeser menteri ke petak F7 untuk mengancam beteng. Jika beteng sekarang ambil kuda ini kawan, maka beteng akan tewas di langkah berikutnya, menteri F8 skak, dan setelah raja bergeser, beteng akan tewas. Tapi mungkin dalam posisi panik kawan, dalam posisi tertekan, di sini tadi kuda mundur ke petak B1. Dalam posisi yang sudah 90% kalah kawan, tapi semangat kaum pos ronda saya pegang agar permainan masih cukup menarik, mengingat bidak-bidak di atas papan masih cukup ya menarik untuk dilanjutkan kawan. Apalagi posisi raja putih masih cukup terbuka, beteng saya juga sudah mengunci posisi raja agar tidak bisa naik lagi. Itulah kenapa saya tidak mau menyerah. Di sini saya melakukan skak terlebih dahulu untuk mendapatkan tempo untuk memaksa raja lebih ke pusat lagi. Bergeser ke D1, saya ambil pion G2. Dan di sini putih sudah mulai kehilangan kesabaran. Posisi raja ini cukup aman kawan dari ancaman skak-skak yang bisa dilakukan oleh putih. Jadi putih sudah tidak mempunyai tempo skak di sini. Melakukan skak dengan beteng ke petak E5, sudah ada kuda yang menjaga, menteri pun juga sudah tidak bisa melakukan skak di petak E7, ada kuda juga di sini, jadi tempo di sini saya dapatkan. Tapi putih sudah kehilangan kesabaran, dia melakukan pengorbanan dengan beteng E5 skak. Saya ambil dengan kuda menteri ke E7 skak, berharap mendapatkan kuda.
Langkah terbaik tadi pada posisi ini tadi kawan adalah mengeluarkan beteng untuk menantang pertukaran. Harusnya seperti itu. Tapi sudah kehilangan kesabaran membuat langkah pengorbanan beteng sehingga permainan sudah berimbang kembali. Menteri ke E7 skak, raja bergeser ke D5 untuk menjaga kuda. Di sini kuda ke A3 kembali membuat langkah kesalahan, langkah blunder kembali kawan. Mungkin dia takut akan ancaman gajah terang di sini tadi. Langkah terbaik adalah melakukan skak kawan di peta D8 ini. Kemungkinan saya tutup dengan kuda ataupun gajah nantinya. Tapi di sini tadi kuda putih lompat ke A3 dan sekarang ancaman skak mat sudah tak bisa dibendung lagi oleh putih. Saya sudah mendapatkan momen kemenangan. Pertama-tama beteng D2 skak. Raja ke C1. Dia mungkin takut dengan adanya gajah di peta gelap ini dengan open skak. Kalaupun kesini kawan ancaman skak mat lebih cepat. Kuda ke peta F3 skak. Raja ke F1 dan gajah terang bergerak ke H3 skak mat. Di sini tadi raja lebih memilih bergeser ke C1. Kuda D3 skak. Raja ke B1. Saya manuver lagi dengan kuda ke C5 open skak. Di sini tidak ditutup dengan menteri kawan. Dia memilih langkah bergerak ke C1. Saya tutup dengan kuda B3 skak mat. Momen keberuntungan kawan, di mana awal-awal pembukaan amburadul membuat langkah blunder sehingga lawan mendapatkan kuda di peta pusat, terus diluncurkan serangan di area pertahanan saya tadi, di area sayap raja. Itulah kawan saat permainan kita itu hilang fokus ataupun meremehkan lawan ataupun ya melakukan tahap pembukaan yang keluar dari jalur utama kawan, sangat beresiko. Semoga permainan tadi bisa menghibur kalian dan bisa mengobati rasa requestan kalian kawan yang ingin merequest permainan dari admin. Sekali lagi kawan, itu adalah permainan amburadul, jangan dicontoh di awal-awal pembukaan. Kita akan bertemu di video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.